Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Apa kabarnya kita hari ini? Saya yakin dan percaya dimanapun kita semua berada, kita terus merasakan kebaikan dan kehangatan kasih daripada Allah. Saudara-saudara, terpujilah nama Tuhan yang sudah memberkati kita dengan segala kebaikannya. Sepanjang bulan September ini kita boleh mengikuti perkuliahan kita dengan baik. Dan hari ini kita bersama-sama akan beribadah kepada Tuhan. Kita bersama-sama akan meresponi segala apa yang telah Ia nyatakan untuk kita. Namun sebelum itu, saya undang kita semuanya untuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setiamu yang terus kami rasakan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh sangat mengasihi kami. Kami ada sampai saat ini Tuhan di tempat kami masing-masing, semua karena anugerah dan kemurahan daripada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk sepanjang bulan ini kami baik dosen maupun mahasiswa sudah ditolong oleh Tuhan untuk mengikuti setiap proses belajar mengajar secara online. Terima kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna, kami senantiasa menikmatinya dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kapel kami. Tuhan berkati supaya hati kami boleh disiapkan oleh Tuhan, supaya setiap kami boleh menikmati pujian, dan biarlah pujian itu betul-betul lahir dari hati kami, terlebih lagi dengan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat mengajarkan kehidupan kami, supaya kami menjadi orang yang terus menyenangkan hati Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kitab Mazmur pasal 13 ayatnya yang ke-6 mengatakan, "Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku." Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita untuk Tuhan dengan pujian nyanyi dan bersoraklah. Yesus, Penyelamat.
Puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tinggi, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita dengan mengangkat satu pujian, Mahkota Kehidupan. Biarlah pujian ini menjadi satu komitmen untuk kita, bahwa kita akan terus melayaninya dan mengiringnya seumur hidup kita. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus. Tak akan pernah sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh sukacita yang besar saat ini kita boleh kembali lagi mendengarkan firman Tuhan di ibadah chapel. Perkenalkan, nama saya Elsa Mihuka, STTB Angkatan 2015. Salam kenal untuk yang belum mengenal saya. Mari saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berfirman-Lah untuk setiap kami, agar kami boleh mengerti, kami boleh memahami, dan kami boleh melakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk menjadi seorang mahasiswa teologi, seorang hamba Tuhan, dan seorang anak Tuhan yang berkenan di hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saat ini saya mengajak kita untuk membuka 1 Petrus 1 ayat 13-25. 1 Petrus 1 ayat 13-25. Jika sudah mendapatkannya, saya akan membacakan untuk kita semua. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita akan melanjutkan di ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana,
oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, tema hari ini saya berikan judul Strive for Purity. Strive for Purity. Mungkin ini terdengar asing, tetapi ini merupakan hal yang tanpa sadar selalu kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang percaya. Strive for Purity. Kita terus melakukan hal ini sebagai seorang mahasiswa teologi, sebagai seorang hamba Tuhan, dan seorang yang telah ditebus oleh Kristus. Strive for Purity itu adalah sebuah perintah yang mengatakan, berjuanglah untuk menjadi kudus. Berjuanglah untuk menjadi kudus. Berjuanglah untuk menjadi seorang mahasiswa teologi yang dibentuk untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Karena pembentukan menjadi seorang hamba Tuhan itu dimulai dari proses kehidupan ketika menjadi mahasiswa teologi, dan akan berlanjut ketika kita sudah turun ke dalam ladang pelayanan, dan akan terus berlanjut sampai kita mengakhiri pertandingan kita di dalam dunia ini sebagai seorang hamba Tuhan. Maka itu, rekan-rekan yang terkasih, kita harus memulai sebuah perjuangan dalam kebenaran dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi realitanya tidak semudah itu. Ernest Prakasa dan Mira Anastasia, istrinya, ketika bertemu dengan Jessica Mila untuk pertama kalinya, yang dimana saat itu Jessica Mila akan berperan sebagai Rara di dalam film Imperfect, mereka sedikit meragukan apakah Mila ini bersedia untuk memerankan tokoh Rara sesuai dengan skrip yang telah mereka punya. Apakah dia rela mentransformasi tubuh dan penampilannya agar dapat memerankan tokoh Rara ini? Karena tokoh Rara ini menggambarkan ketidaksempurnaan fisik dalam kacamata dunia. Sedangkan Jessica Mila ini memiliki kesempurnaan fisik dalam standar kecantikan beberapa orang. Jessica Mila dengan segala arahan dari coach, dia berhasil mentransformasi dirinya menjadi sama dengan sosok Rara yang sesuai dengan skrip yang disediakan. Tidak ada prostetik di dalam itu, tidak ada pemalsuan bagian tubuh, tidak ada rekayasa dalam perubahan fisik. Dia melakukan itu dengan totalitas karena dia adalah seorang artis. Kita bisa digambarkan adalah seorang aktor yang memerankan Kristus di dalam kehidupan kita. Apa yang kita peragakan, apa yang kita lakukan, itu akan disaksikan oleh penonton. Penonton itu siapa? Penonton itu adalah orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, teman kita, jemaat di tempat kita melayani. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita bisa memerankan apa yang Kristus mau kita perankan? Dan apakah pesan yang kita perankan itu bisa sampai kepada penonton sesuai dengan yang Kristus mau? Jika seorang aktor di dalam dunia saja bisa melakukan itu, bagaimana dengan kita? Seorang aktor Kristen, seorang aktor Kristus, seorang yang Tuhan utus untuk memberikan pesan kepada banyak penonton yang menyaksikan kehidupan kita. Ini adalah hal penting yang harus kita garis bawahi. Bagaimana kita sebagai calon hamba Tuhan, rekan-rekan mahasiswa sebagai calon hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan, boleh menghidupi nilai-nilai kekristenan itu, sehingga yang disaksikan oleh jemaat, yang disaksikan oleh orang-orang di sekitar kita, itu adalah pesan yang ingin Kristus sampaikan. Itu adalah peran yang harus kita hidupkan di dalam kehidupan kita. Kudusan itu berasal dari dalam hati dan pikiran kita yang telah dimiliki oleh Allah dalam Kristus Yesus. Maka itu, hal pertama yang harus kita perjuangkan, hal pertama yang harus kita punya agar kita mampu hidup kudus itu adalah pikiran yang telah ditaklukkan. Pada ayat 13-16. Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, konteks jemaat diaspora yang saat surat Petrus ini dituliskan itu adalah mereka yang mengalami permasalahan dan tekanan yang sangat kompleks pada zaman itu, di mana kehidupan berjemaat ataupun kehidupan lingkungan di sekitar jemaat itu tidak mendukung mereka sebagai seorang Kristen. Maka itu Petrus menuliskan surat ini. Dan pembacaan kita pada ayat 13 itu dimulai dari kata sebab itu. Sebab itu berarti sebuah konsekuensi dari bacaan sebelumnya, dari tulisan sebelumnya. Yaitu apa? Kita bisa perhatikan pada ayat 1 dan 2.
Di sana tertulis kamu telah terpilih, kamu telah dikuduskan. Dalam bahasa Inggris, set apart by the Spirit. Kamu telah dibedakan oleh roh dari dunia ini. Kamu berbeda, kamu adalah orang pilihan. Kemudian ayat 3, kamu diberikan harapan. Ayat 4 dan 5, kamu mendapat bagian yang tidak dapat binasa. Oleh sebab itulah, pada ayat 13, oleh sebab itulah, persiapkanlah akal budimu. Di dalam bahasa Inggris tertulis, prepare your mind. Kata prepare dalam terjemahan lain yaitu gird atau build up your minds for action. Kita harus, pikiran kita harus dipersiapkan dengan pasang sabuk dan dengan kesadaran penuh, dengan sebuah waspada dalam kesadaran yang sangat penuh. Pada zaman itu, pada zaman Yunani kuno, itu pakaian yang digunakan oleh mereka, baik pria maupun wanita, itu adalah pakaian yang panjang-panjang, pakaian dengan untayan yang sangat panjang sampai kepada kaki, sehingga kalau mereka berjalan itu harus berhati-hati. Ketika mereka ingin keluar dan berjalan cepat atau ingin berlari, pakaian itu harus di-gird up, harus digulungkan sampai ke pinggang mereka, supaya mereka nyaman dan tidak tersandung saat berjalan atau saat mereka berlari di luar rumah. Petrus ingin mengatakan kepada jemaat itu adalah, gulungkanlah, singkirkanlah hal-hal yang menghambat pikiranmu. Gulungkanlah semua itu, singkirkanlah semua itu. Singkirkan dan gulungkanlah hal-hal yang menghambat jalan saudara dan saya. Hal-hal yang menghambat pikiran kita, hal-hal yang tidak berkenan dengan apa yang Tuhan mau. Apa yang ketika kegelapan yang ada dalam pikiran kita, maka yang keluar pun adalah kegelapan. Segala sesuatu selalu dimulai dari pikiran, akal budi, cara kita berpikir, dan kemudian dari sana bergerak ke tindakan, ke kata-kata yang kita ungkapkan, dan akan berakhir menjadi tekad yang teguh atau berakhir menjadi karakter. Jangan izinkan pikiranmu beralih atau terdistrak dengan pikiran duniawi. Dalam dunia yang serba cepat ini, di dalam dunia teknologi yang sangat cepat ini, tingkat distraksi juga akan semakin cepat. Mari kita perhatikan ayat 15. Ayat 15 dalam bahasa Inggris itu dimulai dengan, Dia yang memanggil kamu, Dia yang telah memilih kamu, Dia yang memanggil kamu adalah kudus. Kalau kita lihat di dalam bahasa Indonesia, hendaklah kamu menjadi kudus lebih dahulu. Tetapi dalam bahasa aslinya, itu ditekankan Allahnya dulu. Dia yang memilih dan memanggil kamu adalah kudus. Dia yang memilih saudara dan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Dia yang saat ini memilih rekan-rekan mahasiswa untuk dibentuk di sekolah teologi. Dia yang memilih dan dia yang memanggil, dia adalah Allah yang kudus. Maka itu, jadilah kudus dalam segala aspek kehidupanmu. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Rekan-rekan yang terkasih, sejak Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup kita, sejak Dia memilih kita, Tuhan Yesus tidak pernah mau menjadi tamu di dalam hidup kita, yang hanya datang sebentar lalu pergi. Dia mau menjadi pemilik. Dia mau memegang kunci di setiap ruangan hidup kita. Dia ingin memegang kunci masa depan kita. Dia ingin memegang kunci proses pembentukan sebagai seorang hamba Tuhan di STTB. Dia ingin memegang kunci proses masa studi teman-teman saat ini sebagai seorang mahasiswa. Dia ingin memegang kunci lingkungan keluarga kita. Dia ingin memegang kunci pertemanan, lingkup pertemanan kita, kehidupan sosial kita, percintaan kita, bahkan dalam pengambilan keputusan. Tuhan ingin menjadi pemilik dari semua itu. Dia mau akses ke seluruh ruang di pusat hati kita, di seluruh ruang di dalam pikiran kita. Seorang hamba Tuhan bernama Skip Heitzig pernah mengatakan seperti ini. Kekudusan adalah membiarkan Allah menaklukkan ruang dalam, yaitu pikiran dan akal budi kita. Dan ketika Ia menaklukkan di bagian dalam ruang, maka keadaan di luar kita itu akan baik-baik saja. Ketika kita mampu mengambil pilihan yang sesuai dengan kebenaran Allah, maka kita mampu terus bertumbuh di dalam kekudusan.
Kita perlu untuk tetap on the track di dalam koridor Allah. Di dalam banyak sekali distraksi yang bisa datang kapan saja dengan cepat, kita butuh tetap on the track. Kita butuh tetap dalam koridor Allah. Dan mengingat bahwa Kristus mati dengan darahnya yang kudus, itu adalah motivasi yang baik untuk setiap kita. Setelah tadi yang pertama, pikiran yang ditaklukkan untuk menjadi kudus, hal kedua adalah kita membutuhkan kasih yang berakar. Dunia saat ini bergerak kepada suatu relasional yang lebih luas. Jarak tidak menjadi alasan untuk menjalin komunikasi. Manusia semakin terbiasa untuk menjalin relasi jarak jauh, apalagi dengan teknologi sebagai pendukung virtual saat ini. Namun, terdapat satu masalah dengan kondisi ini. Kita kehilangan kontak eye to eye. Kita kehilangan komunikasi person to person. Ada banyak kepalsuan atau topeng yang bisa saja terjadi dalam relasi berjarak ini. Sesuatu yang tidak murni. Dalam keintiman relasi, kita semua nyaris kehilangan ikatan kasih persaudaraan yang murni. Mengapa begitu? Kita bisa lihat dari hal sederhana yang ditawarkan oleh media sosial. Contohnya adalah filter-filter yang ada dalam media sosial. Beberapa waktu yang lalu saya melihat sebuah snapgram dari seorang influencer wanita, di mana dia sedang mengambil gambar dirinya. Lalu influencer ini mengatakan seperti ini, dia menulis komentar di caption di dalam story-nya dia. Kata-katanya seperti ini, "Filter is life nowadays." Apa artinya? Artinya adalah filter adalah kehidupan sekarang. Filter adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk zaman sekarang. Filter dalam konteks media sosial ini itu berfungsi untuk mengubah wajah yang baru bangun tidur menjadi wajah yang full make up. Sampai ada lagu yang dikeluarkan asli dengan postingannya berbeda. Fenomena ini menjadi sebuah metafora untuk berbicara mengenai kasih. Kita bisa melihat ini ketika kita berbicara mengenai kasih. Firman Tuhan melalui Rasul Petrus hari ini mengingatkan kita tentang sebuah kasih yang tulus dan ikhlas. Atau dalam terjemahan lain itu adalah kasih yang murni, tanpa ada embel-embel. Pada ayat 22, dengan jelas mengatakan, "Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu." Kasih yang tidak berpura-pura, itulah yang Kristus mau kita miliki di dalam diri kita kepada orang sekitar kita. Pada zaman Yunani kuno, ketika mereka ingin memahat patung dewa, mereka akan berhari-hari bahkan berbulan-bulan memahat patung itu. Mereka akan melakukannya dengan sangat detail. Dan ketika mereka berhasil dengan sempurna memahat patung dewa itu, mereka akan mengatakan, mereka akan berteriak di depan orang banyak, di depan pameran patung itu, mereka akan berteriak, "Sine Cera." Mereka akan mengatakan, "Sine Cera." Apa artinya? Ini adalah sebuah seruan keberhasilan mengerjakan patung itu dengan sempurna, tanpa cacat sedikit pun. Tetapi pada zaman itu ada pemahat-pemahat nakal. Ada pemahat-pemahat yang ketika mereka sudah selesai ini membuat patung, lalu tiba-tiba kecerobohan terjadi, lalu misalnya hidung dari patung itu patah. Pilihannya cuma dua. Mereka harus mengulang membuat patung itu dari awal supaya kelihatan bagus, atau yang kedua, mereka memasang lilin, memasang tambalan di bagian yang patah itu, di hidung yang patah itu. Dan itu bukanlah tanah liat, bukanlah sesuatu yang asli, tapi itu adalah tambalan. Lalu mereka akan keluar ketika selesai menambal, dan mereka akan mengatakan "Sine Cera" dengan bangganya. Padahal kita tahu bahwa itu adalah patung yang dilapisi, bukan yang asli. Mereka harusnya mengatakan insincere. Insincere ini adalah with wax atau dengan lilin, itu dengan tambalan. Mereka harus mengatakan insincere. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita manusia, kita bisa memiliki kasih insincere, yaitu kasih yang tambalan, kasih yang penuh kepalsuan, kasih yang tidak murni, kasih yang palsu, atau kasih yang berpura-pura. Itulah kedagingan dan hawa nafsu kita.
kepalsuan bisa terjadi di dalam kasih kita. Kita bisa tersenyum kepada orang yang kita tidak suka, sangat gampang. Tuntutan dari keramahan, apalagi orang Indonesia. Kita juga bisa dengan mudah katakan I love you tanpa benar-benar mencintai. Contoh paling nyata dalam kehidupan Yesus, dalam kehidupan sosial Yesus. Yudas Iskariot, dia mencium dan memeluk Tuhan Yesus. Kita semua tahu bahwa ciuman dan pelukan itu adalah tanda sayang. Itu adalah tanda cinta, tanda ungkapan cinta dan sayang. Tetapi tujuan Yudas memeluk dan mencium Tuhan Yesus adalah sebuah kejahatan. Kita seringkali jatuh di dalam kasih insincere atau kasih palsu itu. Dan firman Tuhan mengingatkan kita, kamu telah menyucikan dirimu, kamu telah kudus oleh ketaatan kepada kebenaran. Maka itu amalkanlah kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Kata persaudaraan di sini berarti keluarga dalam Tuhan. Petrus ingin setiap jemaat yang membaca surat ini, termasuk saudara dan saya, memiliki kasih yang tulus ikhlas kepada sesama. Kita orang percaya adalah keluarga di dalam Tuhan. Secara biologis mungkin kita berbeda, tetapi secara spiritual kita sama. Amsal mengatakan, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Konteks ini berarti ikatan spiritual bisa lebih mengakar kuat dibandingkan ikatan biologis. Ketika kita berbicara mengenai konteks pembentukan di asrama, sebenarnya pembentukan di asrama itu adalah pembentukan kasih yang sangat kuat. Kita berinteraksi dengan berbagai macam karakter orang. Kita dituntut untuk mengasihi kekurangan dan kelebihan orang itu. Di balik kita juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Gesekan bisa terjadi kapan saja. Dan Allah mau kita terus berusaha untuk mengamalkan kasih persaudaraan itu dengan tulus dan ikhlas, tanpa embel-embel. Jangan ada dengki, marah, iri hati yang berkepanjangan di dalam tubuh Kristus, di dalam ikatan persaudaraan rohani. Saat ini rekan-rekan berada di rumah bersama dengan lingkungan di mana rekan-rekan bertumbuh. Apakah rekan-rekan sudah menunjukkan kasih yang tulus ikhlas itu? Terutama kepada keluarga yang ada di rumah, atau kepada teman-teman yang ada di gereja, rekan-rekan sepelayanan yang ada di gereja. Sebelum nantinya masuk lagi ke dalam pembentukan di dalam asrama, ketika Tuhan menghendaki untuk kembali ke asrama. Karena firman Tuhan mengatakan kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang kekal, yaitu firman Allah, yang hidup dan yang berdampak. Petrus pernah gagal dalam mengasihi Kristus. Ketika dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali saat Yesus sedang berhadapan di pengadilan agama. Maka itu Alkitab mencatat satu-satunya murid Kristus yang padanya Yesus pertanyakan, apakah engkau mengasihi aku? Dalam Injil Yohanes, sebanyak 3 kali Yesus mengatakan itu kepada Petrus. Dan Petrus menjawab, iya, aku mengasihimu. Lalu apa jawaban Yesus? Gembalakanlah domba-dombaku. Dan itulah yang Petrus ingin katakan di surat yang pertama ini kepada setiap jemaat. Dia pernah mengalami kegagalan dalam mengasihi, dan dia ingin mengatakan, janganlah kamu seperti itu. Hiduplah dalam kasih persaudaraan yang tulus. Cinta kasih kita kepada Tuhan itu satu paket dengan cinta kasih kita kepada sesama kita, kepada rekan-rekan seiman kita, kepada rekan-rekan sepelayanan kita. Di akhir pasal 1 ini Petrus menyampaikan sebuah kalimat. Semua yang hidup ini seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Hari ini ada dan besok lagi. Hidup ini sebentar saja. Dalam sekejap, hidup ini terus berlalu, terus berputar. Maka itu Tuhan ingin mengatakan kepada kita melalui firman ini, teruslah berjuang, strive for purity. Teruslah berjuang untuk tetap berada dalam kasih dan kekudusan Kristus. Karena dengan cepatnya, rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap selama-lamanya. Firman Tuhan tetap hidup untuk selama-lamanya.
kita mengetahui bahwa salib itu adalah simbol kekudusan pengorbanan Kristus, di mana ada kasih Kristus di dalamnya. Dan ketika berbicara mengenai salib, itu kita berbicara mengenai kasih yang vertikal, kasih yang ke atas, kasih yang vertikal, dan kasih yang horizontal, kasih yang ke samping. Tidak akan ada salib tanpa kasih kepada Allah, vertikal. Dan tidak akan ada salib juga tanpa kasih kepada sesama, horizontal. Itu adalah satu paket yang harus kita miliki sebagai seorang pribadi yang telah ditebus oleh Kristus. Kita harus memiliki kasih yang berakar kuat di dalam Kristus, sehingga kasih kita yang dirasakan oleh orang lain itu adalah kasih yang tulus, murni, yang berasal daripada kasih Kristus sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kami, agar kami juga boleh menjadi saluran berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Ajarlah kami Tuhan, agar kami boleh menjadi mahasiswa teologi, menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang anak Tuhan yang menyadari betul pentingnya hidup kudus dan penuh kasih. Terima kasih Tuhan, biarlah kedua karakter ini boleh kami miliki sebagai anak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terpujilah Tuhan untuk firman-Nya yang telah kita dengarkan bersama-sama. Kiranya penyampaian firman Tuhan tidak lalu begitu saja, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus boleh kita hidupkan sepanjang kehidupan kita. Dan demikianlah ibadah kapel kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.